rapat hari ini dengan dibuka membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita menginjak acara selanjutnya, yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang kedinasan dan evaluasi PJJ pada dipersilakan. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, kemudian Bapak dan Ibu guru, terima kasih hadirannya menyempatkan waktu untuk melaksanakan rapat pada ini. Ini adalah rapat kita menggunakan virtual ya. Dan Ibu silakan. Di ruang 9A boleh? Boleh, dimana aja boleh ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah rapat yang pertama kali kita adakan menggunakan virtual. Sebelumnya mohon maaf kalau dalam informasi terjadi salah penafsiran. Maksudnya wajib hadir itu maksudnya untuk mengikuti rapat ini secara virtual. Tapi ada beberapa Bapak Ibu guru yang hadir ke sekolah, tetapi tidak apa-apa ya untuk kedepannya rapat kita kembali. Yang mana perlu untuk PJJ selama ini sudah kita laksanakan sekitar tiga minggu atau lebih. Satu PJJ itu kemudian 9A semua ya, sorry lah. Maksudnya jangan dekat kekurangan kelebihan fungsi menjadi salah satu nama atas seluruh banyak nanti akan kita bahas menyampaikan lewat PowerPoint ya, lewat PowerPoint. Tunggu sebentar untuk presentasinya. saya ngecas dulu Pak Dudi, ngecas. Sudah kelihatan belum Bapak dan Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan ya? Belum. Belum. Belum ada, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Numpang dong pakai handsfree. Tuh. Ngecas nih. Tuh ngecas.
nanti ya. Saya Pak hadir. Bapak dan Ibu. Saya hadir Pak. Pak Ali. Pak Ali, benar Pak. Bantuin, Pak Ali, Di sini bantuin. udah nyampe. Kalau ditampil tapi kok ke Bapak Ibu belum. Ya. Ini kan udah tampil sini. Itu belum tampil di teman-teman. Coba di ya, stop. Udah di ini. Coba ulang. Oh, ada Mbak. Oke, tadi pakai yang ini. Yang window. Pak Rida kok diwakili? Rapatnya diwakili. Sudah kelihatan Bapak dan Ibu? Belum Pak, yang kelihatan Bapak. Belum, Pak, belum. Adanya muka Papi, mukanya Pak Dudi, Ini. mukanya Opung. Ada muka Inces. Pak Muka Inces Inces jelas ada. lah. Muka Bu Sherly. Bu Sherly. Oi, Hai. lagi rapat. Nanti kita meeting bareng ya. Jadi harusnya udah kan. Apa? Bunir. Nanti kan itu sebetulnya. Bunir. Apa? Apa? Duduknya dekat aku. Mewarti berisik kan. Di presentasi ini di merah apa nih? Ini Pak Pendeta ganteng banget loh. Pendeta Christian, SE. Mana aja Pak Pendeta? Woi, ada Pak Bukti. Apa? Iya. Pak Bekti. Bekti. Ada bercanda, jangan bercanda. Jangan menunggu Bu Erna. Oh, kirim foto ah. Lagi begini kirim foto nanti lupa. Iya. Lupa dia makasih. Ya, kirim foto ya. Kirim aja dulu. Udah ya. Buning kok jalan-jalan aja ya Buning ya. Buni ngejagain laundry. Nah, muter-muter. Buning, diem. Buning. Angkat mau itu kamera. Hari kita ini. Join nggak bisa. Ini kok. Itu ini. Apa? Tembus sebagai Ini pakai laptop bisa kak? Bapak dan Ibu. Halo Pak. Halo.
Lanjut Bapak dan Ibu ya. Halo. Dengar ya. Karena ada sedikit kesalahan, maka tayangan tidak bisa untuk sementara. Jadi langsung kita jelaskan aja Bapak Ibu ya. Karena ada kesalahan, lanjut Bapak dan Ibu ya. Lanjut Pak Ibu. Ya ampun tuh si Suryo pakai baju seragam tuh Pak, omelin tuh Pak pakai kaos Pak Suryo Pak. Ya. Nanti Pak Suryo Pak. Mana bisa kelihatan? Tukang ikan tuh pakai kaos Kita dia. lanjutkan ya. Siapa? Ya tanpa Mana? Tukang ikan suruh ganti baju dulu tuh, baju dinas. Bapak dan Ibu tolong dulu Bapak Ibu. Ya. Ampun Suryo. Apa Bu Suwarti? Pak Suryo ganti baju. Apa? Pak Suryo ganti. Bapak Ibu tolong suaranya dimatikan ya. Ini yang berdekatan jadi kelihatan suaranya begini berdering, berdengung. Nah. Udah dimatikan semua belum Bapak Ibu? Udah Pak. Sudah ya, dilanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, baru ingat tasnya ketinggalan. Iya Pak. Ya dilanjut Bapak dan Ibu, mohon diperhatikan. Iya Pak. Untuk karena ada kendala, seharusnya sudah filenya bisa tampil di layar. Ternyata dengan menggunakan Zoom Meeting ini tidak bisa. Tadi sudah dicoba oleh Pak Ali juga sama saja tidak bisa. Jadi tidak usah, nanti materinya sudah di-share oleh Pak Tarjono di grup kedinasan ya. Dan Ibu, di dalam pembelajaran jarak jauh, persiapan dari Bapak Ibu guru, jadi untuk depannya itu diusahakan Bapak dan Ibu untuk hadir ke sekolah ya, untuk hadir ke sekolah. Ini adalah tujuannya untuk membantu Bapak dan Ibu apabila mengalami kendala di dalam Zoom Meeting atau di dalam Google Class dan sebagainya, itu teman-teman dari tim CBT siap untuk membantu. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu guru nanti juga untuk melaporkan kehadiran siswa yang nanti akan ditulis, akan diisi, yang formatnya nanti akan disediakan oleh tata usaha. Itu mengenai persiapan Bapak dan Ibu guru. Kemudian, dalam persiapan Bapak Ibu juga mempersiapkan alat seperti HP, laptop, ataupun komputer yang terkoneksi dengan internet. Kemudian menyiapkan materi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Classroom. Kemudian bisa juga memilih web sekolah dimanfaatkan juga bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah punya blog juga bisa dipakai. Kemudian Padlet dan lain-lain. Itu nanti bisa digunakan. Kemudian membuat daftar hadir peserta didik melalui Google Form. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setiap ada pelajaran pagi, Bapak Ibu harus membuat daftar hadir peserta didik lewat Google Form yang lebih mudah, sehingga anak-anak itu akan lebih jelas yang siapa, yang tidak ikut siapa. Jadi daftar hadir itu wajib. Seandainya Bapak Ibu masih kesulitan di dalam membuat daftar hadir, maka Bapak Ibu juga bisa bantuan kepada teman-teman yang ada
di sekolah. Kemudian persiapan guru juga harus membuat soal kuis, ya, soal ulangan yang dulu sudah diajarkan ataupun latihan-latihan, kemudian ulangan-ulangan juga nanti bisa disiapkan lebih baik lagi. Seandainya Bapak Ibu kesulitan datang untuk ke sekolah. Kemudian yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu guru juga yaitu rancang Zoom meeting atau Google Meet atau rekaman untuk menyapa peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu dalam merancang Zoom meeting gini loh. Keluar alo nggak mau nge-quick dia hilang gitu loh, makanya harusnya kan alo. Ya, Pak Ali kok gitu. Rame ya. Tolong Ini Pak Ali ngobrol. Pak Ali, ya. Diulang Bapak Ibu di dalam persiapan yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru, yaitu bisa merancang Zoom meeting, kemudian Google Meet atau rekaman. Jadi Bapak dan Ibu sesuai jadwalnya pagi itu yang dipersiapkan itu apa disiapkan sebelumnya. Jangan mendadak, anak-anak kadang kesulitan mencari informasinya. Ya, kadang-kadang mencari informasi pembelajaran lewat apa itu kadang-kadang masih ada yang kesulitan. Kemudian pelaksanaan PJJ, pelaksanaan PJJ, dan Ibu guru memastikan materi yang dipersiapkan itu dapat diadili. Ini ada beberapa yang saya temukan. Ini diberikan suruh membuka Google Meet, tetapi setelah dibuka ternyata anak-anak tidak bisa membukanya. Ini ada beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sebagai evaluasi, seandainya Bapak Ibu ada kesulitan, ya tanyalah pada teman Bapak Ibu atau kita semuanya yang ada di sekolah yang siap bisa untuk membantu. Kemudian menyapa peserta didik, kemudian mengecek kehadiran. Nah, untuk menyapa ini tentunya Bapak dan Ibu bisa melalui rekaman atau pagi sebelum pelajaran dimulai, yaitu kita melakukan Google Meet ataupun Google yang lain ya, Zoom atau yang lainnya. Kemudian materinya diambil dari mana itu ada yang masih bingung. Mungkin juga ini karena anak-anak tidak mengetahui diser di mana ya, diser di mana materi yang diajarkan. Atau kemarin yang pernah Pak Ali waktu itu pernah diprotes sama orang tua ya, katanya sudah jam segini kok materi yang diajarkan tidak ada, bingung. Ternyata Pak Ali memberikan tugasnya itu sudah di malam sebelumnya itu sudah diberikan, jadi anak-anak tidak membacanya. Nah, ini perlu nanti di dalam menyampaikan materi itu perlu diperjelas. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan PJJ itu kan dari dinas tidak diperbolehkan terlalu banyak ya, maksudnya waktunya itu hanya tersedia 40 menit ya, tersedia 40 menit. Nah, 40 menit ini tolong waktunya benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. 20 menit pertama itu untuk pembukaan sampai menjelaskan materinya. Kemudian 10 menit untuk belajar mandiri dan 10 menit untuk memberikan tugas mandiri. Jadi ini pembagiannya itu seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir kemarin itu dari keputusan dari Menteri itu bahwa Bapak Ibu tidak diwajibkan untuk mengajar 24 jam. Ya. Jadi untuk saat ini di dalam surat edaran yang terakhir itu tidak diwajibkan
mengajar 24 jam. Nah, Bapak Ibu di sini kan seminggu hanya berapa menit? 40 menit Bapak Ibu ya. Hanya 40 menit. Nah, ini sebenarnya waktu yang sangat singkat. Karena di dalam pelaksanaan PJJ ini ada sekolah yang dari pagi sampai jam 3 sore itu melaksanakan PJJ terus. Itu ada. Tetapi kalau seperti itu adalah akan memberatkan anak. Jadi kita ini sebenarnya sudah sangat meringankan pekerjaan anak juga ya, karena waktunya belajarnya tidak lama. Kemudian Bapak dan Ibu, di dalam penilaian, Bapak Ibu sudah diajarkan untuk melaksanakan penilaian melalui kuis, begitu melalui Google Form atau tugas-tugas lainnya, latihan ulangan. Kemudian hasil penilaian itu nanti akan direkap, disimpan, dan nantinya akan dicetak. Itu mengenai evaluasi. Bapak dan Ibu sudah selama 3 minggu ini sudah ada yang ulangan belum? Saya udah, Pak. Saya sudah, Pak. Ya, sudah ada. Oke. Untuk lebih praktisnya, Bapak dan Ibu, di dalam ulangan ini lebih praktis menggunakan Google Form ya, dibandingkan dengan hanya soal di share, di foto, kemudian dikerjakan, di foto balik. Ini sepertinya masih bisa untuk nyontek-nyontek kalau seperti itu. Ya, masih ada kesempatan untuk mencontek. Kemudian Bapak dan Ibu, yang perlu diarsipkan di dalam PJJ ini yaitu alamat link web blog yang Bapak Ibu persiapkan, yang waktu itu sudah dibuat melalui Google. Kendala menjadi selama ini itu ini mudah-mudahan menjadi menjadi ibu semuanya ya. Masih ada dan ibu guru yang belum begitu memahami penggunaan Google Meet, Classroom atau tapi ini sebenarnya sudah dicoba, mungkin hanya beberapa yang terjadi sehingga dianggap Bapak Ibu itu ada yang belum menguasai, tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah bisa semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu, pembelajaran harus sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu sudah dibuat, yang sudah sering saya ingatkan juga di WA. Harus sesuai oleh jam 7 sampai terakhir, yaitu jam berapa sarjana ya? Jam 12 ya. Sekitar jam 12. Jadi harus disesuaikan. Bapak dan Ibu, dalam pengumpulan tugas, di dalam pengumpulan tugas, Pak Ali. Gambar mic-mu dimatiin. Di dalam pengumpulan tugas ada suara harus ada tenggang waktu. Misalkan hari ini pelajaran agama. Kemudian seandainya memberikan tugas, jangan sore langsung disuruh mengumpulkan, tetapi diberi tenggang waktu, misalkan 1 minggu ke depan harus sudah dikumpulkan. Masalahnya Bapak dan Ibu, di dalam pengumpulan tugas ini kadang-kadang fasilitasnya yang tidak ada. HP-nya cuma 1 secara gantian oleh adiknya, oleh kakaknya, sehingga menghambat di dalam memberikan tugas. Kemudian
anak-anak di luar jam belajar itu juga di rumah banyak kegiatan seperti les, kemudian ngaji, atau di bimbel yang lainnya. Jadi usahakan diberikan tenggang waktu, ya, diberikan tenggang waktu. Jangan hari ini tugas, kemudian sore atau malam itu harus dikumpulkan. Tapi diberi waktu mungkin minggu depan atau 1 minggu. Di pertemuan yang akan datang, semua tugas usahakan harus sudah masuk seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau telat mengumpulkan tugas, jangan diberikan nilai 0 ya, jangan diberikan nilai 0. Ini ada masukan dari beberapa murid dan juga orang tua. Tetapi sesuaikanlah ya, walaupun agak terlambat, tetapi nilai itu ada, jangan dikasih 0. Kemudian peserta didik yang tidak punya HP atau kuota, dipersilahkan datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Nah, harapannya begini Bapak Ibu Guru, untuk masuk ke sekolah saat sesuai jam mengajar seminggu sekali ya. Ini tujuannya adalah bagi peserta didik yang tidak memiliki HP atau kuota, itu untuk datang ke sekolah mengambil tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu, sehingga muridnya bisa ketemu dengan Bapak Ibu untuk mengambil tugasnya. Kemudian, Bapak dan Ibu, sesuai dengan masukan dari orang tua kelas berapa kemarin yang disampaikan oleh Pak Ali, ya, yaitu masalah anak yang diberi tugas, koordinator kelas. Ini diusahakan Bapak dan Ibu untuk memberikan materi pelajaran itu jangan dipercayakan kepada anak, tetapi titip kepada Bapak Ibu wali kelas untuk meng-share tugas-tugasnya. Ya. Jadi Bapak Ibu kerjasama dengan Bapak Ibu kelas. Kemudian di dalam daftar hadir, seandainya dari pertama kali ada anak yang tidak pernah mengikuti, maka Bapak Ibu Guru yang mengajar mencatat anak tersebut supaya dilaporkan kepada wali kelas agar ditindaklanjuti. Kenapa anak tersebut tidak pernah ikut? Mungkin karena tidak memiliki HP, tidak memiliki kuota, maka adakanlah kunjungan rumah, mungkin kerjasama dengan Bapak Ibu guru BK, guru BK-nya ya. Ini jangan sampai sudah sampai waktu 1 bulan ini anak sama sekali tidak pernah ikut. Tapi kenyataannya kan ada dari pertama sampai sekarang tidak pernah sama sekali ikut kegiatan PJJ. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk mengumpulkan tugas-tugas, ini kemarin sudah dipraktikkan oleh Pak Tarjono, oleh Bu Haryatun ya, bahwa tugas-tugas yang berupa lembar kerja itu jangan, seandainya difoto mau dikirim ke Bapak Ibu silahkan, tetapi kan membuat memorinya di HP itu menjadi penuh. Nah, untuk HP tidak penuh itu bisa dinonaktifkan HP-nya di dalam penyimpanan, sehingga yang dimasuk itu tidak masuk ke galeri. Ke galeri itu akan menyebabkan memori menjadi cepat penuh, atau bisa juga simpan di drive atau lewat email atau email. Kalau yang sudah dipraktikkan oleh Pak Tarjono sama Bu Haryatun sama beberapa Bapak Ibu Guru mengumpulkan tugasnya, yaitu taruh Dropbox
di depan di satpam, di sana ada kotak, kemudian anak-anak disuruh mengumpulkan tugasnya di sana. Jadi anak-anak tidak berkumpul, sudah dipraktikkan oleh beberapa bapak dan ibu guru. Sehingga kalau seperti itu nanti bisa mendapatkan penilaian secara langsung. Kemudian Bapak dan Ibu mengenai tanya jawab nanti Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu mengenai supervisi Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu Ibu Is akan bergabung dengan Halo. Pak Ali tuh apanya ya? diulang Bapak dan Ibu. Beberapa waktu yang lalu Bu Istiawati pengawas anggota Divisi 1. Halo. Bu Erna, mic Ibu dimatikan. Itu Bu Erna itu Bu Erna. Oh iya. Bu Ati. Iya. Erna, mikrofonnya dimatiin. Ya, mikrofonnya dimatiin, Bu. Bu Atun juga. Pak Jito. Teleponnya matiin. Supervisi, Erna, Masa telepon matiin. Bapak dan Ibu. Ada suara keramik. Enggak ada ya. Telepon aja nih, biar Erna. Oke, apa ya? Mati sih, Mas. Ya, dilanjutkan Bapak Ibu mengenai supervisi. Walaupun situasi Iya. seperti ini, Ibu Istiawati tetap minta diadakan ya. Nanti akan dibuatkan jadwal, insya Allah pelaksanaannya akan dilaksanakan pada bulan September ya. September baik minggu pertama atau minggu kedua, nanti Pak Tarjon akan membuat jadwalnya. Untuk supervisi, yaitu ada akademik atau perangkat pembelajaran maupun kunjungan kelas. Kemudian perangkat yang dipersiapkan Bapak dan Ibu seperti biasanya, yaitu ada kalender pendidikan, kemudian Prota Promes, RPP yang 1 lembar, buku nilai, kemudian hadir peserta didik, serta bukti fisik yang lainnya, seperti hasil tugas-tugas yang lain. Ini, cuma nanti pelaksanaannya Bapak Ibu, di dalam supervisi ini kita tidak mengadakan kunjungan ke kelas, tetapi bergabung di dalam YUM, ya, bergabung di dalam YUM. Dan ada masukan juga tadi, ada diskusi dengan Pak Tarjono, katanya ada masukan dari orang tua, kalau setiap saat menggunakan YUM meeting, apalagi dalam waktu yang lama, itu akan menghabiskan kuota. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, seandainya pagi mau menyapa terhadap peserta didik itu, paling tidak hanya 10 atau 20 menit saja, atau 15 menit ya. Selanjutnya, itu tadi, pembagian tugas mungkin bisa melalui lewat WA atau bisa membuka di Google Classroom. Karena kalau tatap muka secara virtual selama 40 menit itu kuotanya katanya yang boros. Jadi tolong itu dipertimbangkan Bapak dan Ibu ya, tolong dipertimbangkan. Kemudian Bapak dan Ibu untuk mengajar sesuai jam saja. Seandainya sudah di luar jam, Bapak Ibu tidak usah untuk memberikan tugas-tugas. Jadi sesuai dengan jamnya saja. Kemudian kalau pas ulangan Bapak dan Ibu, mungkin waktunya bisa diperpanjang mungkin sampai sore atau malam ya, kalau ulangan. Masalahnya kalau anak yang menjadi kendala itu mengenai HP, kadang-kadang HP-nya dipakai 3 orang secara bergantian, sehingga kalau jam 13 mengerjakan ulangan, HP-nya sedang dipakai
oleh adiknya atau kadang-kadang juga oleh dipakai untuk Gojek orang tuanya. Nah ini untuk pelanggan mohon Google Form-nya itu dibatasi mungkin sampai malam ya, sampai malam. Mungkin sempatnya baru malam hari bisa mengerjakan. Mungkin seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, mengenai pengembangan diri dan ekstrakurikuler, kemarin para pembina itu sudah dipanggil untuk diberikan arahan, tetapi dengan adanya edaran baru yang kemarin sudah disampaikan, ternyata kegiatan ekstrakurikuler itu tidak diperkenankan. Jadi untuk kegiatan pramuka yang wajib maupun yang pilihan rokis dan rokris itu yang direncanakan itu tidak dilaksanakan. Tetapi seandainya mau dilaksanakan, dipersilahkan saja. Itu yang kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian untuk pembiasaan yang dapat dilaksanakan ada PJJ yang bisa dilakukan itu paling hanya kegiatan sapa, salam, kemudian ada juga Yang bisa matiin hati. tadarus, Al-Quran, kemudian membaca Alkitab, kemudian literasi. Nah ini nanti mohon masukannya bagaimana. Nanti Pak Tarjo akan menambahkan. Itu saja Bapak dan Ibu, dengan berbagai kendala pelaksanaan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh ini, mudah-mudahan nanti pelan-pelan kita bisa atasi semuanya, karena kendala ini tidaknya dialami oleh sekolah kita saja, tetapi semua sekolah mengalami kendala seperti yang kita alami, masalah kuota, kemudian masalah Tapi ya tergantung moderator. Tutup saja IT mukanya. masih ada, juga masih ada yang awam, ada yang belum bisa, bahkan mengirim tugas ke Gmail aja, ke email Bapak Ibu aja kadang-kadang masih ada. Godain Vera mau dong. Belum. Hasan, godain Vera mau dong. Jadi marilah Bapak Ibu Ada yang cemburu. bersama-sama Bapak Ibu yang ada jam sesuai jadwal untuk hadir di sekolah. Hanya 1 kali Bapak Ibu 1 minggu. Jadi mohon jangan ada yang keberatan ya. Seandainya ada perlu acara di acara keluarga, mohon untuk melaksanakan untuk ke sekolah terlebih dahulu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti lain-lain mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Tarjono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, saya melanjutkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama mengenai pelaksanaan PJJ selama 40 menit. Di jadwal itu 2 jam atau 120 menit. Itu merupakan rentang waktu untuk kita ngajar. Jadi rentang waktunya di jam itu sesuai jadwal. Tapi tidak melaksanakan 120 menit. Karena memang ada himbauan dari Dinas Pendidikan ini supaya keluhan orang tua ini jangan tidak ditanggapi oleh sekolah. Yang utamanya yaitu mengenai kuota. Kalau daring selama 120 menit itu akan memberatkan pembelian kuota. Jadi tadi sudah disampaikan 40 menit itu terdiri dari 20 menit untuk daring, kemudian 10 menit itu untuk belajar mandiri, dan 10 menit untuk memberikan tugas. Tugasnya jangan terlalu berat supaya dikerjakannya
cepat gitu. Dan hasilnya juga cepat. Misalnya melalui Google Meet, melalui Google Form, mohon maaf, Google Form. Lebih cepat hasilnya didapat. Tapi apabila tidak bisa melalui Google Form, ya diberikannya kesempatan hanya instruksinya saja. Instruksinya diberikan pada saat jam mengajar, dikerjakan di luar jam mengajar. Mungkin bisa sore hari atau malam hari. Kemudian masalah toleransi. Ya, masalah toleransi apabila peserta didik mengadakan kuis atau ulangan, ini ada yang bermasalah di alatnya rusak, ada juga yang kuotanya habis, sehingga tidak bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Akhirnya tidak mengumpulkan hasil kuis ataupun hasil ulangan. Diberikan toleransi tadi seperti Bapak katakan, sampai malam, barangkali jam 12 malam. Kalau perlu sampai besok paginya. Yang penting anak itu tidak mengerjakan ulangan 2 kali gitu. Cukup 1 kali saja. Kemudian untuk yang hadir tadi, Bapak Ibu guru yang mengajar diwajibkan hadir. Tadi tujuannya untuk mengatasi kendala apabila Bapak Ibu guru mengalami kendala di alat atau jaringan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dipersilakan nantinya untuk mengisi daftar hadir mengajar yang dipersiapkan di tata usaha. Di sana sudah ada formnya, termasuk peserta didik yang tidak hadir itu ditulis. Peserta didik yang tidak hadir ditulis, dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh wali kelas dan guru BK. Lalu berikutnya untuk supervisi ini dipelajari lebih dalam lagi. Keterampilan kita dalam mengelola Zoom meeting ataupun Google Meet, karena nanti Ibu pengawas akan masuk ke kelompok peserta didik gitu, memantau Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring, sehingga nanti RPP-nya juga yang dipersiapkan adalah RPP daring atau PJJ. Kemudian untuk kegiatan pembiasaan sapa salam, Bapak Ibu selalu memberikan sapa salam pada awal kegiatan belajar mengajar, baik itu secara langsung daring maupun rekaman melalui video ataupun melalui blog. Ada kata-kata pembuka, prolognya tentang tegur sapa, menyapa peserta didik. Gitu. Kemudian untuk tadarus ini baru dibicarakan beberapa hari yang lalu, yang ditangani oleh guru agama Islam maupun Kristen untuk membaca Alkitab dan kesiswaan ya dari Bapak Ibu guru agama, kemudian dari bagian kesiswaan ini akan memantau pelaksanaan tadarus, sehingga terjadi perubahan. Untuk jam pertama itu sekitar 10 sampai 15 menit diadakan tadarus terlebih dahulu. Nanti akan dirancang oleh bagian kesiswaan dan guru agama. Setiap
hari dari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan untuk literasi ini juga ada perubahan. Untuk literasi peserta didik tidak diwajibkan untuk membaca buku literasi sampai habis berapa judul, itu tidak diwajibkan demikian, tetapi Bapak Ibu guru menghimbau kepada peserta didik setiap mengerjakan latihan atau tugas itu harus ada sumber bacaan. Nah, sumber bacaannya itu diambil dari mana? Dituliskan di bagian akhir. Di bagian akhir itu ditulis sumbernya dari mana. Nah, mungkin tidak seperti menulis daftar pustaka bagi peserta didik baru kelas 7 yang belum mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara menulis sumber bacaan. Tapi mungkin kelas 9 sudah diajari, sehingga diharap, dihimbau untuk literasi kepada guru semua guru mata pelajaran, menghimbau apabila mengerjakan tugas di bagian akhir itu menuliskan sumber bacaannya, mungkin dari internet ataupun buku bacaan secara manual, mungkin juga buku sekolah elektronik. Itu dihimbau, diwajibkan untuk menulis sumber bacaan. Itu saja Bapak Ibu dari saya, tambahan tentang PJJ, kemudian supervisi dan kegiatan kebiasaan. Baik, untuk selanjutnya acara diskusi atau tanya jawab kepada Bapak dan Ibu yang mengalami kendala atau hambatan, atau ada ide-ide yang bisa dikembangkan dalam PJJ, dimohon bisa memberikan sumbang sarannya. Ya, kepada Bapak Ibu Guru dipersilakan. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Ali, silakan Pak Ali. Iya Pak. Mungkin punya pengalaman apa selama PJJ, mungkin bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang lain, atau ada masukan yang lain, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya mengenai yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang, kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Kedengaran. Dengar, Ya, Ali. dengar Pak. siap. Kedengeran. Saya lanjutkan ya Bapak. Mengenai yang bikin jus siapa ini? Mengenai yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan tentang apa yang saya broadcast di grup itu, kebetulan memang wali murid kelas 7 khususnya itu yang pertama, karena baru tahu mungkin di SD-nya sudah pernah PJJ, tapi karena ini pengalaman pertama PJJ di SMP, jadi banyak yang apa ya istilahnya, banyak yang pengen dia tahu gitu loh. Tapi saya rasa juga dari sekian banyak, misalnya dari satu kelas 7 itu ada 40 orang, paling hanya 10-15 orang yang sangat merespon dan pengen tahu, sehingga kadang mengeluarkan unek-uneknya di grup itu. Kebetulan saya kan ikut di grup kelas semuanya, 7A sampai 7H saya ikut itu di grup kelompok pada saat kelompok MPLS. Jadi saya kadang membaca gitu loh. Nah, kemarin yang saya sampaikan itu kebetulan mohon maaf ada masukan dari guru
dari wali murid tentang mohon maaf, sebaiknya guru yang langsung memberikan. Nah, kemarin sudah pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, bahkan ada kadang kenapa disampaikan ke koordinator, karena itu suka kadang mungkin akan membuat penuh handphonenya dan sebagainya. Nah, kemarin sarannya itu sebaiknya disampaikan langsung. Nah, dengan seperti itu saya berpikiran, berarti kalau begitu apakah siap Bapak Ibu yang mengajar itu ada di grup orang tuanya si yang diajar gitu loh. Berarti mohon maaf kalau saya kelas 7D, berarti di kelas saya paling tidak ada 10 orang guru yang mengajar di kelas kami, itu nomornya ada, nomor WA-nya gitu loh. Jadi untuk siapa tahu untuk konfirmasi dan sebagainya gitu. Maksud saya seperti itu yang kemarin disampaikan saran dari orang tua. Terus mengenai PJJ juga saya pernah di telepon sama orang tua, karena pada waktu itu memang saya memberikannya lupa, tidak ke koordinator, ke kelompok orang tua. Tapi ada orang tua yang mungkin chatnya itu sudah ketiban sama banyak chat, jadi tidak terbaca dan tidak tersampaikan, sehingga miskomunikasi, sehingga saya disangka belum memberikan tugas. Oleh karena itu, mungkin kini atas usulan kami mohon dengar dari Bapak Ibu atas usulan wali murid itu, apakah Bapak Ibu berkenan? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk misalnya pembelajaran atau yang tadi misalnya tugas, ya jangan terlalu mepet, sebaiknya benar yang disampaikan oleh Bapak pimpinan. Mungkin dikasih toleransi, karena ada tadi juga saya habis survei ke anak saya itu, yang ternyata saya dapat laporan dari guru BK ada 3 orang siswa saya jarang absen. Setelah saya tanya-tanya, katanya absen handphonenya kalau pagi dibawa orang tuanya, jadi hanya bisa malam. Makanya mohon izin untuk Bapak Ibu guru, mungkin benar dikasih toleransi, tidak harus sampai jamnya habis gitu. Misalkan bisa sehari, 2 hari, atau mungkin bisa 1 minggu kalau memang itu. Mungkin itu saja pengalaman saya, dan mohon masukan dari Bapak Ibu mengenai berkenannya nomor WA-nya masuk ke grup yang Bapak Ibu ajar kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali atas masukannya. Tadi memang kendalanya itu pasti ada ya. Ditambah lagi dengan orang tua yang hanya memiliki handphone 1, itu pun digunakan oleh orang tua, sehingga apa yang disampaikan tadi memang betul. Mohon Bapak Ibu guru yang mengajar itu dalam mengumpulkan tugas perlu tenggang waktu. Jangan hari ini memberikan tugas kemudian sore harus wajib dikumpulkan. Karena situasi seperti ini ya kita harus melalui juga. Kemudian selanjutnya silakan Pak Arjono, gimana? Kalau menurut saya itu kelas 7 belum siap belajar seperti kelas 8 dan kelas 9. Belum bisa mandiri, sehingga diberikan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masing-masing, yaitu 2 kelas, waktunya itu jam 13 sampai jam 14.30. Nanti
Nanti tolong disampaikan ke orang tua gitu kepada nanti kendala-kendala yang disampaikan di orang tua ya. Silakan dilanjutkan, ada masukan atau saran silakan Bapak dan Ibu. Selamat siang, Pak. Siap, Bu Ferli ya. Saya mau menyampaikan tadi merespon yang tadi Pak Ali, bahwa kita berarti harus ada di setiap kelas yang kita ajar gitu ya Pak ya, Pak Ali. Ya, iya Bu, paling tidak apa tadi Kalau kelas 9, 4 kelas, dan kelas 8, 2 kelas, jadi saya ada di grup kelas itu gitu maksudnya ya. ya itu kalau dilihat dari saran atau kalimat saran yang kemarin saya posting gitu. Tadi benar Pak Tarjono khususnya kelas 7 yang mungkin belum terbiasa gitu. Karena maaf yang tadi saya belum sampaikan juga dari 40 siswa ada yang emaknya ibaratnya orang tuanya bernafsu pengen mendapatkan pelayanan maksimal dari sekolah. Jadi ada yang nanya macam-macam dan sebagainya. Tapi dari 40 tadi juga hampir 70% mungkin anaknya juga paling banyak main game gitu loh. Ada beberapa doang sebenarnya dan yang usul itu yang mungkin yang pengen mendapatkan pelayanan maksimal dari sekolah gitu. Makanya mereka usul seperti itu. Itu mungkin dari saya. Ya, kalau saya sendiri setiap hari Kamis itu karena harus pas di 2 jam itu kan kita bahasa Inggris ya Pak, 6 kelas gitu. Jadi saya bergantian, kebetulan saya mempunyai grup koordinator kelas. Koordinator kelasnya itu saya ambil 2-2 masing-masing kelas, jadi supaya tidak memberatkan satu anak. Ketika kita mau Google Meet, saya nge-share linknya di situ. Silakan 8D, kita mau masuk kelas. Saya kasih linknya ke koordinator kelas. Kemudian koordinator kelas membagikan di WA grupnya, kemudian kita masuk ke dalam Google Meet. Saya absensi dulu tuh tatap muka. Itu kira-kira ada 10 menit. Udah absensi, baru saya menerangkan materi, setelah itu mereka saya suruh catat. Kalau sudah mencatat, saya suruh foto, ntar saya suruh kirim sampai dengan jam 3 sore gitu Pak, kalau catatan. Jam 3 sore. Kalau mereka mengalami kendala mengirim ke Google Classroom, mereka tetap harus upload foto yang sudah mereka kerjakan. Nah, bagi saya sih memang kadang-kadang kendalanya kalau dari jam 7 sampai jam 9 waktunya agak kurang juga karena saya bisa di 8B, 8A, 8B, terus nanti kelas 9D, baru berganti antara itu 9G gitu setiap Kamis yang saya lakukan seperti itu. Jadi di situ memang saya tetap mengadakan tatap muka dengan anak-anak, nggak ngobrol di WA group. Kalau di WA group itu saya hanya mengundang, hanya punya koordinator kelas gitu aja. Untuk ketika mau masuk kelas, saya membagikan linknya lewat koordinator kelasnya. Mereka membagikan ke kelas mereka masing-masing begitu. Ya, jadi itu ya Bu Sherly tidak mengalami kendala ya. Ya, artinya waktunya agak kurang. Kadang-kadang anaknya udah kita panggil-panggil belum masuk. Kadang akun saya nggak bisa gitu. Kadang-kadang mereka ada yang akun GSE-nya masih belum bisa. Ya, berarti masalahnya di jaringan ya. Di jaringan. Ya, kalau masalah nge-share-nya ke koordinator kelas itu tidak ada masalah. Sama saya juga begitu lewat koordinator kelas. Iya, nanti dia nge-share. Tidak ada masalah gitu. Maka saya berkesimpulan ya bisa dilanjutkan gitu. Untuk kelas yang tidak ada masalah, terutama kelas 9 dan kelas 8 gitu. Kalau kelas 7 memang ini ya ada masalah. Barangkali ada yang menemukan, mungkin bisa di-share lagi ke kita ya. Apalagi masalahnya itu di kelas 7 gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mengajar kelas 7 mungkin ada kendala atau memang sudah terlaksana dengan bagus, mohon dijelaskan untuk bagi-bagi pengalaman ya. Ya Pak, saya. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak Rijal. Ya, terima kasih, langsung aja Pak. Saya memang sempat ada kendala di kelas 7. Begitu saya chat, ternyata koordinatornya
nggak respon gitu kan. Tapi karena sudah mendesak, akhirnya ujung-ujungnya saya ke wali kelas lagi gitu kan. Jadi memang kita lihatlah, jadi kalau memang kita gunakan koordinator ternyata dia tidak respon, kita harus ke wali kelas lagi gitu Pak. Nah, itu salah satu solusi itu. Kemudian kalau untuk gabung ke semua kelas, saya kurang setuju Pak, karena saya ngajar 12 kelas gitu kan. Kalau nggak gabung semua, ya mungkin saya ngurusin WA aja tuh sepanjang saya ngajar gitu kan Pak. Itu aja Pak sementara, terima kasih. Terima kasih Pak Rijal. Memang seandainya koordinator kelas itu tidak aktif, alangkah baiknya mungkin wali kelasnya untuk mengganti ya, mencari penggantinya siapa yang kira-kira mampu dan aktif untuk nanti sebagai menyampaikan informasi kepada teman-temannya. Nah, seandainya ada kendala, betul Pak Rijal tadi, tolong disampaikan ke wali kelasnya, biar nanti Bapak Ibu wali kelasnya untuk mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa mata pelajaran A misalkan sudah ada tugas gitu, seperti itu. Kemudian untuk masalah harus masuk ke grup, itu ya memang menjadi terkendala sendiri ya Bapak Ibu, terutama yang mengajar dari kelas 7, 8, 9 semuanya, atau kelas 7 semuanya, atau 8 semuanya, kalau masuk grup ya memang sebenarnya ada bagusnya, tetapi kendalanya yaitu tadi HP kita akan penuh dengan memorinya penuh, sehingga nanti bisa menjadi terkendala mengenai komunikasinya. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Suji mungkin ada pengalaman Bu Suji atau yang lainnya, silahkan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pengalaman saya jadi ini saya udah 3 kali Google Meet. Pertama memang saya masih mengalami kendala di dalam anak-anak join. Itu makan waktu. Akhirnya yang kedua dan ketiga, saya mengumumkan dulu, mengingatkan anak-anak paling tidak bahwa besok ada jam bahasa Inggris, mem akan Google Meet, jadi harus udah on jam sekian, misalnya sesuai dengan jadwalnya. Jadi ketika saya share linknya, anak-anak juga terakhir udah cepat, dalam waktu 5 menit sudah bisa join, ya lebih kurang 60 anak lah. Saya mencoba karena saya mengajar kelas 9 3 kelas, kelas 8-nya juga 3 kelas, jadi saya 3 kelas itu saya gabung untuk Google Meet-nya, tetapi saya tetap absen tatap muka. Kendalanya adalah apakah saya merasa ini apakah anak-anak yang memang terkendala di jaringannya, sehingga memang anak-anak tidak bisa ikut semua. Dari 3 kelas itu yang pertama hanya lebih kurang 40-an yang ikut dari 3 kelas. Yang kedua meningkat lebih kurang 50, tapi terakhir kemarin udah lebih dari hampir 70 anak. Kemudian kebetulan saya juga memang pernah mengadakan kuis. Ini juga saya ingin tanyakan. Kuis ini kan saya memang membatasi waktunya. Saya masuk memberikan soal, saya share soalnya tidak langsung pada apa saya kelas, tapi saya mereview pelajaran, kemudian saya memberikan waktu jam sekian ke sekian, memang malah saya, karena kebetulan saya hanya memberikan waktu bahkan 1 jam Pak, tidak lebih dari sekian. Tetapi memang ada kendala, ada anak yang secara pribadi menyampaikan ke saya, maaf memang kuota, jadi saya juga maklum, tetapi saya tetap terima dia yang terlambat. Nah, kenapa saya lakukan ini kuisnya, saya batasi jamnya, karena saya pikir betapa mudahnya anak-anak itu berbagi. Jangankan dalam rentang waktu 1 hari, 1 jam itu aja kalau anak-anak mau sangat mudah untuk men-share jawabannya. Jadi saya untuk mendapatkan originalitas jawaban anak-anak, memang saya membatasi waktunya. Tapi saya lihat tidak banyak yang terkendala. Paling di 1 kelas, dari 3 kelas yang saya ajar, hanya 3-4 orang lah yang terlambat mengumpulkan.
dan waktu yang saya batasi. Tetapi jika dirasa memberatkan, lebih bijaklah memahami. Tapi alasannya itu tadi, kenapa saya sangat untuk kuis, terutamanya tugas mungkin ada toleransi yang lebih. Tapi karena ulangan, saya rasa perlu originalitas jawaban. Sekalipun ujung-ujungnya nanti kita angkat, tetapi kan kita juga ingin melihat mana sih anak-anak yang memang kompeten di mata pelajaran tersebut. Jadi itu saja pengalaman saya, Pak. Terima kasih Bu Suji. Ya memang ya ada benarnya juga untuk ulangan itu memang keasliannya dari hasil itu memang perlu. Seandainya tidak ada kendala tidak masalah. Tetapi bagi anak yang memiliki kendala misalkan HP kuota tadi tetap diberikan kelonggaran ya Bu ya. Iya, tetap saya berikan kelonggaran. Bahkan terkesan saya juga terenyuh. Mohon diterima ya, saya kuat aja, saya juga ikut yang begini keadaan anak-anak jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Itu kita pikir kuota aja bisa lah gitu belajar gitu. Tapi ternyata memang seperti yang kita bayangkan ya. Oke. Itu Pak. Ya, lanjut Pak Tarjono. Sebentar mau menyapa Pak Bekti. Pak Bekti. Halo Pak Bekti. Pak Bekti, katanya tadi migran. Udah siap ya Pak? Ya Pak, pusing ini Pak. Dan terus. Iya, apa-apa. Kalau saya gini Pak, kan pertama ya Pak, saya kan pertama udah tua, kedua menjelang pensiun, Masih lama. Masih muda Pak. Masih lama. Kendala saya sangat banyak sekali. Saya kan kalau ke sekolah Pak, transportasinya umum. Jadi kalau ke sekolah itu muncul 2 jam Pak. Terus kemudian sampainya juga susah gitu loh. Jadi gimana pengennya saya tuh sekolah aja Pak, jadi nggak pusing gitu kan. Iya. Itu aja Pak mengenai pemberian materi pelajaran Pak. Saya menggunakan WA, kebetulan saya juga daftar nilainya ada, hampir 80% kehadirannya ada, tugas-tugas yang saya berikan juga diterima dengan baik, dan hasilnya alhamdulillah juga hampir 80%. Nah nanti saya akan sharekan daftar nilainya dan juga kumpulan absennya gitu Pak. Cuman ada di kelas 8A itu yang nggak hadir itu Bunga Intan ini nggak pernah hadir Pak, nggak pernah nongol gitu istilahnya. Kelas 8A Bunga Intan. Bunga Intan ya. Nah, kemudian di kelasnya Pak Akbar, yaitu Lydia itu juga nggak ada Pak. 4 kali pertemuan tidak hadir. Sama sekali nggak hadir ya. Ya, Lydia Pak. Oh ya. Tolong Bapak Ibu waktunya untuk mencatat ya. Sama kelas 8A itu Bunga Intan Pak. Iya. Ya itu aja Pak. Iya. Terima kasih Pak Bekti atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Pak. Pensiun tanggal berapa Pak? Bulan apa? Gimana Pak? Pensiunnya bulan apa Pak? Desember Pak. Desember tahun depan, atau tahun ini?
Tahun ini, Bu. 2020. Tahun ini Papa mau Ternyata di ada Desember. sering-sering kali Bapak dong. Iya, Desember 2020. Oh iya, mudah-mudahan nanti sampai berakhir masa tugasnya tetap diberikan kesehatan ya Pak Bekti ya. Iya, Bu. Amin ya Rabbal Amin. Iya, nanti kalau ke sekolah nanti kita bicarakan bareng dulu ya Pak ya. 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 Pak Bekti boleh tanya Pak Bekti. Ya, Bu. Pak Bekti. Ya. Saya mau nanya Intan, karena Ya. saya wali kelasnya. Intan dari pertama tidak mengerjakan tugas, Pak. Kehadirannya nggak ada, tugasnya baru tugasnya. Emang kalau waktu itu kendalanya HP-nya itu Iya. gantian katanya sama kakaknya. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti saya konfirmasi sama Intan. Intan saya wali kelasnya Pak 8A. Nah, tugasnya juga enggak. Begitu pula kelasnya Pak Akbar, yaitu Lydia. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Makasih Pak Bekti. Ya, Bu. Iya, saya wali kelasnya. Ya, makasih Pak Bekti. Makasih. Ya, Pak. Seperti. Oke, lanjut ya. Iya Pak. Makasih. Ya. Waktu sudah menunjukkan jam 14:18. Kita mungkin cukupkan dulu. Foto. Dari Foto ya Pak, belum foto. Oke, Pak. dulu saya bacakan hasilnya ya, hasil diskusi kita, rapat kita. Yang pertama, Bapak Ibu Guru yang mengajar pada hari sesuai jadwalnya dimohon untuk hadir di sekolah untuk mencatat atau melaporkan kehadiran siswanya. Yang kedua, pelaksanaan PJJ dilaksanakan waktunya 40 menit. Yang ketiga, Bapak Ibu diharapkan untuk melaksanakan penilaian, baik itu penilaian proses melalui kuis maupun penilaian harian setelah beberapa kelas. Yang keempat, mohon diberikan toleransi kepada siswa yang bermasalah, khususnya pada siswa yang bermasalah, mungkin tidak memiliki HP atau HP-nya dipakai untuk berdua atau bertiga dengan adik kakaknya atau orang tuanya. Mohon diberikan toleransi waktu dalam mengerjakan tugas atau ulangan. Yang kelima, siswa yang tidak memiliki HP atau bisa disarankan untuk datang ke sekolah ambil tugas atau soal. Dan apabila menghendaki belajar di sekolah, ini bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ini khusus untuk peserta didik yang bermasalah memiliki HP atau tidak memiliki laptop. Yang keenam, guru yang meng-share tugas ke peserta didik, jika ada masalah silakan melapor di kelas. Tetapi apabila kelas mengalami masalah atau banyak komplain, dapat melalui wali kelas. Yang ketujuh, peserta didik yang bermasalah ini oleh Bapak Ibu Guru dilaporkan ke wali kelas
dan wali kelas bersiap melanjutinya dengan guru BK. Yang kedelapan, masalah supervisi mohon dipersiapkan perangkat pelajarannya. Kemudian yang ke-9, ekstrakurikuler sementara dalam PJJ tidak dilaksanakan. Yang ke-10, pembiasaan salam sapa tetap dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Kemudian tadarus mulai minggu ini, dan literasi dibebankan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan himbauan untuk cantumkan berbacaan pada tugas-tugas yang diberikan. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan hari ini rapat kita dapat memberikan manfaat semua. Pak Tarjono. Ya Pak. Ya Pak, mohon maaf ini untuk tadi yang pembiasaan Pak. Teknisnya seperti apa Pak untuk yang pembiasaan? Kalau yang untuk baca Quran, mohon maaf, untuk yang Muslim khususnya, itu kalau cuma foto doang, saya rasa tidak ada hasilnya, karena anak-anak banyakan cuman foto pegang Quran terus dikirim gitu misalnya. Nah, mungkin saya punya saran seperti di Aliyah, mungkin itu di Aliyah juga kan itu suruh duha sama tadarus, tapi foto doang, akhirnya cuman difoto padahal pelaksananya enggak. Kalau memang pembiasaannya akan ada tadarus, mungkin walaupun nggak usah surat yang panjang-panjang, dibaca pakai video dan mungkin dikirim ke wali kelasnya atau misalkan ya, atau mungkin ke siapa saja. Sebenarnya sih hanya untuk agar mereka murid kita yang khususnya Muslim itu paling tidak membaca Quran gitu untuk yang pembiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk yang pembiasaan orang tua murid mungkin diberikan informasi, entah itu teknisnya apa, entah itu edaran, atau kalau memang besok ada rapat berarti mungkin ada informasi besok. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Kemarin sudah dibicarakan dengan bagian kesiswaan. Nanti mungkin Bu Suci akan memberikan informasi melalui WA ya, apa sekarang langsung? Ya, saya ini Pak. Sebenarnya saya ini terus terang masih yang terbaik seperti apa. Dalam hati saya, jika ini dilaksanakan misalnya ini berat untuk yang pembelajaran yang itu memang nyata-nyata sangat wajib. Mereka kan kita tahu ada beberapa kendala. Jadi sadar itu pembiasaan. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk sementara ini hanya menyarankan bahwa anak-anak harus tadarus. Kita tidak bisa memantau secara persis gitu. Apalagi dengan meminta mereka video, saya kira ini sangat beratkan. Mungkin kita hanya bisa meminta bantuan orang tua. Nah, ini mungkin bisa apa? Mungkin dalam sekali seminggu dilaporkan bahwa memang benar mereka tadarus surat apa, mungkin kita untuk kebersamaan supaya sama, mungkin kita tentukan surat apa dan berapa ayat setiap harinya. Nanti mungkin akan kita buatkan formnya saja untuk diisi, nanti kita share ke wali kelas. Kemudian kita hanya bisa saat ini bisa kita lakukan. Kalau dengan video menurut saya memberatkan, mungkin kita akan kasih form untuk diisi, untuk dilaporkan, bisa kita cek apakah anak-anak ini melaksanakan atau tidak, tentu saja dengan bantuan orang tuanya. Kita kebetulan besok ada rapat, kita sangat menekankan orang tua juga jujur bahwa ini bukan isian itu yang kita tuju tentunya ya,
bukan selembar kertas itu yang kita tuju. Yang kita harapkan adalah bahwa anak-anak benar melaksanakan tadarus walaupun hanya beberapa ayat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebentar. Baik, ya terima kasih Pak Suci, Pak Ali. Ya, jadi nanti akan dibuatkan form, di mana form itu memuat. Oke. Silakan Pak, tergantung forum aja. Apa tergantung forum setujunya seperti apa? Pak Oji, silakan Pak Oji, ada masukan Pak. Saya sudah melakukan itu Pak ya. Untuk tadarus kelas saya 9B itu sudah melakukan. Ada beberapa itu yang sudah melakukan itu. Baik. Ya, Pak Fatur Roji di kelasnya sudah melakukan, hanya belum ada laporan dari peserta didiknya ya Pak ya. Ya. Sudah jadi laporan Pak. Udah. Setiap pagi sudah ada laporan setiap pagi. Saya baca ayat ini, surat ini. Ada laporan setiap pagi. Ada laporan melalui kendala-kendala itu dan tetap bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kedepannya kita mudah-mudahan bisa mengatasi kendala-kendala yang lain lagi, bisa dilewati dengan bantuan teman-teman yang bergabung dalam tim CDD. Terima kasih telah membantu Bapak Ibu Guru yang melaksanakan PJJ di sekolah khususnya, dan kepada Bapak Ibu yang masih mengalami kendala jangan segan-segan untuk datang ke acara pada hari ini dengan sama-sama berdoa membacakan pujian Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau foto bener nih. Terima kasih Bapak Ibu. Foto bareng. Tunggu fotonya. Yang belum. Ayo foto bareng, ayo foto bareng. Iya, foto bareng. Yo, ingetin semua. Ayo. Ini foto bareng, ayo. Mana Ter? Foto Jess. Yang videonya di satu. Kantornya dia kayaknya. Udah dipotong belum Pak? Saya udah kirim. Nenek cuma kelihatan matanya. Nenek pakai daster. Iya. Daster tuh nenek. Nenek pakai daster.